mari bersama-sama menjadi mengulang ucapan kami dalam bahasa Indonesia. Terpujilah yang kata-kata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. 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 Terima kasih, selamat pagi. Bagi kita Mahayana, bulan ini bulan mengandung makna arti yang sangat mendalam. Bagi kita umat Buddha Mahayana mengandung arti yang sangat mendalam di bulan ini. Karena bulan ini atau bahasa Mandarin dibilang bulan Cikwe, bulan 7. Kalau bahasa Sanskerta disebut bulan Ulambana. Yang mana dalam bulan Ulambana ini Buddha menegaskan, mengajarkan kita bahwa bulan ini adalah bulan Min Yang Liang Xie, atau dalam bahasa Indonesia bulan kita bisa memberi kepada keluarga, sanak famili, orang-orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal, atau karena suatu sebab digugurkan kandungannya dan atau lebih gampang lagi disebut kesempatan kita mendoakan untuk yang telah meninggal dunia. Kalau kerennya dibilang yang ada hubungan darah dengan kita. Kalau dikembangin, karena konsep kita Buddha, dikembangin konsepnya semua makhluk yang ada jodoh dengan kita. Baik yang kita tahu, kita nggak tahu, yang kenal atau tidak kenal. Sekaligus juga disebut bulan bagi yang hidup, itu kita ini bisa berbuat sesuatu, mendoakan yang telah meninggal dunia. Bulan Min Yang Liang Xie, karena Alkisah zaman Buddha ada murid Buddha namanya Moggallana Mucien Lien, 10 siswa Buddha yang dikenal sakti. Beliau teringat lagi mamanya yang telah meninggal dunia. Dengan kesaktiannya, kemampuannya, beliau mencari jejak mamanya itu tumimba lahir di mana. Terlihatlah mamanya itu tumimba lahir di dalam alam Opopotiki, Ololotiki, alam ambisi, katakanlah bahasa yang gampang dikenal, alam neraka ke-18. Karena beliau mampu, makanya jadi orang mesti mampu. Karena beliau mampu
Pertama, kalau mau mampu kayak kita itu 3 kali, mampu mengatasi hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita itu sebenarnya penggerak kita punya roh, penggerak perbuatan kita. Yang mana hati dan pikiran kita sumber energi luar biasa itu, kita harus mampu arahkan ke perbuatan yang berguna. Baik tahapan awal yang berguna kepada kita sendiri. Jangan biarkan kita tambah umur tambah miskin. Jangan biarkan kita tambah umur tambah tidak berdaya. Kalau kita siswa muda, kita tahu orang mampu nggak mampu itu akibat karena masa lalu dia, perbuatan dia dan dulu dan sekarang. Dulu kita gimana kita nggak tahu. Yang kita tahu sekarang sebagai siswa muda, kita harus mampu sadarkan diri, bawa diri, tempatkan diri, meningkatkan diri terus menerus. Nilai-nilai kebajikan, tambahin karma baik. Sehingga dengan kemampuan Moggallana itu dia cari, dia tahu. Wah, mama dilahirkan di alam sengsara. Gimana untuk membantu? Minimal kamu hongse, kasih makan. Ternyata makanan yang diberikan ke mamanya begitu dipegang di tangan mamanya, tersentuh di lidahnya, semua jadi yen ko, jadi batu bara, jadi nggak bisa dimakan. Itu sama juga orang hidup ngiler, lihat makanan enak tapi nggak mampu makan. Tentu membuat Moggallana itu gagal atas petunjuk yang bohong Brahma Sahambipati, Raja Neraka, memberi petunjuk agar dia cari Buddha. Siddhartha Gautama yang jadi Buddha. Gimana nih solusinya? Buddha melihat masalah ini, memberitahukan bisa terlahir di alam sengsara itu karena karma buruknya sangat begitu berat. Harus yang masih hidup mau mengulurkan tangan membantu. Itulah terjadi peristiwa dimensi waktu, timingnya Cikwe Cakgo selama 2 minggu. Ada yang bilang selama 1 bulan yang dikenal sebagai bulan puasa. Jadi segala sesuatu itu pada saatnya, waktunya. Waktu itu sangat penting. Timingnya lewat. Dengan apa? Dengan karma baik berdana kepada yang sedang menjalani kesucian Arya Sangha.
Makanya muncullah yang disebut Sanghadana. Itu cerita zaman dulu. Zaman sekarang itu yang dinamakan yang memberi. Tentu memberinya kepada yang lebih hebat, pahalanya lebih besar. Memberi di tempat yang gak tepat, membias. Sejarah Monggalana itu mohon Arya Sangha yang dipimpin oleh Buddha doain mamanya setelah menerima Sanghadana persembahan. Itu asal muasalnya bulan Cikwe. Bisa nggak setiap hari Sanghadana? Tekniknya beda bos, acaranya beda bos. Gak bisa disamain dengan perbuatan biasa. Walaupun zaman sekarang banyak orang mau nyamain, yang gak sama mau dibikin sama karena itu kepentingan yang itu. Dan kita bagaimana berbuat? Lihat halaman 50. Omitoji suhu hanya mengutip ayat dalam Omitoji halaman 50 yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara menimbulkan daya kekuatan kita sehingga kita kuat, kita hoki, kita mampu. Kita kuat, nomor satu kuat dulu. Kita hoki, dari kuat muncul hasilnya. Dan kita mampu berbuat. Minimal mesti bisa menolong diri sendiri. Ayat memberitahukan kepada kita, ya, halaman 50 baris kedua dari belakang. Sialifo Buddha ngomong masalah putra. Ukei sausakan putra Indian teksen bikuwa. Jo yu sangan sesan nijen. Ini mesti diperhatiin cekak. Jadi bagaikan kita mau menanam tanaman unggul, nomor satu mesti gimana? Tanahnya mesti subur. Kalau tanahnya nggak subur, mesti gimana? Kayak orang mencocok tanam, mesti digali-gali, rumput-rumput liar, batu-batu dibuang. Itu yang mengatakan sangan sangize, laki atau wanita, tua atau muda yang mau menciptakan karma baik baru mesti siapkan hatinya dulu. Sebab itulah para arahat menyimpulkan ajaran Buddha mulai dari hati dan pikiran. Jadi hatinya dulu agar niat baik. Orang mau maju niat baik gak? Pasti niat baik. Tapi cara majunya gak boleh memaksa kehendak. Jadi muncul sila pertama, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh melampiaskan emosi seenaknya. Mengenai sila yang ketiga perlu diskusi pembahasan yang lebih mendalam. Itulah perlunya tanya jawab. Keempat, gak boleh berbohong.
empat sila menjadi tiang-tiangnya pedoman penjaga, meminimalkan kita jangan berbuat jelek. Jadi orang mau menciptakan karma baik yang baru, dia mesti sama sesama orang yang ada niat baik. Minimal niat baik itu apa? Lindung tangan membantu orang, murah hati, tersenyum, minimal jangan hoak, yang berbuat yang tak benar. Ayat kitab suci bilang, orang yang baik mau berhasil nomor satu, hati dan pikirannya. Mulai dari mana? Yang gampang aja deh. Bangun tidur niatku, berdoa semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Atau kita berdoa semoga papa mama sehat, semoga dagangan laku, semoga keberuntungan datang dari mana-mana. Tapi ingat, bahaya sekali kalau minta. Kenapa? Lawan yang minta itu kalau nggak dapat gimana? Tambah kecewa. Sebab itulah kita diajarin dana para minta, berdoa untuk kebaikan tanpa mengharap balasannya. Kita doain teman kita tanpa mengharap dia balas ke kita. Untuk itulah Omi Dojin, coba diperhatiin CK, berapa kali dia ngomongin Pak Jensen gitu. Bahkan di situ disebut funien. Kalau kita rajin yakin, pasti kita bakal dapat dukungan. Tapi jangan minta, melainkan menanam bibit kebaikan. Dia tumbuhnya kapan terserah. Ini pagi baru tidurin, malam mau tidurin, kalau bisa setengah jam oke. Kalau bisa suhu sih bilang fokus. Nafas, buang nafas, turunin kok. Ya kalau mau niat yang panjang, arpeggio apa, semua boleh. Pokoknya setelah hati disiapkan, kitab suci bilang apa? Gak boleh kekurangan santen. Gak boleh kekurangan akar kebajikan. Maksudnya gak boleh bosan, gak boleh jenuh, gak boleh frustasi, gak boleh asal ingat. Biasain pagi dan malam baca. Itu namanya funien. Tunggunya kapan? Biarin. Kita yakin pada saatnya bisa tumbuh. Sama juga baby udah lahir, pada saatnya pelan-pelan dia tambah umur, tambah besar. Jadi kan akar kebajikan itu mesti ditanamkan dalam kebiasaan kita sembahyang. Cukup sembahyang aja. Guru-guru besar ngajarin kita 5 unian, 1 sembahyang. Kedua, etika kita, sanhan, etika, kelakuan.
ketiga, jangan karena kesel, biarin dia mati aja. Wih, gitu. Nggak boleh. Maka kalau punya pikiran kesel gitu, Umi Tohut, maafin dia, maafin aku. Punya pikiran jelek nggak boleh. Apalagi perbuatan males, lebih nggak boleh. Yang namanya bertekad, kondisi orang beda-beda, sifat juga beda-beda. Aku bertekad, tidak misalnya ya, ini maaf aja, ini ada banyak kejadian. Seneng ikut arisan, tapi setelah dapat dulu malas bayarnya nih. Jadi dia mesti bertekad jangan main arisan. Yang ngerti diri sendiri, apalagi bibit dulunya jelek tuh kan ngomong. Senang kokai, ngomong budek. Bangga dalam hayalan. Kalau tahu begitu tekad kita gimana? Lebih baik slowly, tenang-tenang, jangan banyak ngomong, jangan banyak bangga daripada dosa. Pokoknya yang namanya tekad kecil orang beda. Kalau dulu subuh sampai polis, kamu sih bertekad baca mantra ini berapa banyak. Tapi komit, jangan tekadnya ada praktiknya enggak. Aku bertekad menjadi orang baik. Jadi tiap hari aku disayang duit aku tuh. Setiap ada kembalian dulu mah duit kecil masukin celengan. Ini bukan duit aku lagi. Nanti bawa ke wihara, nanti kemana, kasih sedekah. Pokoknya tekad setiap orang beda. Jangan kebalik tekadnya. Tekadnya gue mau kawin, tekadnya mau kawin. Gila, ya memang mau kawin sama tembok. Nggak ada yang mau lu kawinin, mau kawin sama siapa? I am Cobra katanya. Memang dia kawin selesai enggak? Kalau memang bukan jodohnya ya udah. Jadi dia ngerti tekad tuh sendiri kekurangannya apa. Aku bertekad tiap hari mesti baik nih. Jangan tekadnya keren. Aku bertekad tiap hari baik 88 kali. Terus kasih stop minimal 100 hari gitu. Dan ngomong seumur hidup. Makanya muncullah permainan yang gak diperhatikan umat Buddha. Yang ketemu biku aja dia minta Pancasila. Dia di Pancasila dia buat sehariannya. Ngerti gak Jeka? Makanya kita Paguan Caiji juga dibikin batas. Dan paling bagus ya ngomong sama orang, ngomong sama diri sendiri. Kalau pinter lagi, melanggar denda. Ayat ada janjikan itu cukup satu. Tekad. Tekad identik bangkitkan semangat. Keempat apa? Keempat, belajar tenang. Baik itu meditasi, nafas bernapas, mindful, baca ayat kitab suci. Kelima apa? Melakukan kebaikan. Mulai dari mana? Baiklah papa mama dulu, baiklah pegawai dulu, baik maling kakak dekat dulu. Jangan keren, baiknya mau yatim piatu. Jika dia yatim piatu urusan apa malu? Kalau
Lu urusan lu. Ajak dia main ke supermarket, lu tuntun dia, kan gak dibeli. Gak apa-apa mah, kita cuci mata, lihat aja. Nanti kalau gajian, baru beli mah. Pokoknya dibikin yang enjoy, yang ringan, yang terjangkau. 5 poin. Memperkuat kita punya akal. 1 tentu akar keyakinan kita. Itulah bangun tidur dia. Kedua apa? Ingat. Kalau ini hari bolong, mau cek ini. Tapi ada kondangan di suruh. Saya nggak ikut makan, gimana suruh? Ya, ada mau ikut makan boleh, tapi besok denda. Bayarnya 2 kali, 3 kali. Atau tiap bangun tidur cai. Kan sama lah, setiap orang itu diberi versi. Memperkuat dia punya akal. Nomor 3 tekad. Nomor 4 tenang, jernih. Nomor 5 berbuat kebajikan. Itulah ayat kitab suci bilang, 不可以少三根福的一年的生比我. Kamu mau bahagia? Kamu mau berubah nasib? Mulai dari belajar yang gampang, mulai tersenyum, ngomong yang baik dan gagah. Jangan punya pikiran yang terbalik. Aku sih senang suruh ngomong, tapi dia mesti ngajak ngomong dulu dong suruh rumah aku. Ya, maunya dapat dulu. Jangan dong. Mesti berinisiatif dong. Oleh karena itulah bulan Cikwe ini doain yang telah meninggal dunia. Kalau masih ekonominya bagus, sumbang kepada yang hidup. Sumbang wihara, sumbang beras, sumbang apa aja. Ya, kita ke sumbang beras, kita masih gridnya mampunya kasih 5 kilo, 5 kilo gak apa-apa. Tapi berasnya yang berkualitas, yang bagus. Sumbang duit boleh masukin kotak celengan. Mau ikut doain yang telah meninggal dunia, tulis papan nama. Dan itu semuanya nggak boleh memaksa kehendak. Yang mana intinya bulan Cikwe ini ngajarin kita, doakan yang meninggal, perkuat yang masih hidup, minyak yang kecil. Akhirnya hidup ini perjuangan. Bagaimana nilai-nilai budaya bisa membawa kita lebih baik lagi. Minimal bulan Cikwe ini banyak baca Omitoho. Doakan semaksimal mungkin berbuat baik. Apalagi sekarang kondisi gak enak. Tadi suruh ngomong 5 orang bikin rumah. Isinya semua melulu ekonomi. Memang begitu. Belajar terima, belajar berjuang. Ya, akhirnya kita yakin Omi Docing bilang orang Yanfo bisa dilindungi. Omi Docing ya. Mari semua perlahan berdiri. Kita memberi penghormatan pada suhu yang memberitahu jemaat pada hari ini. Di
谢神父文学。Belajar ayat. Silakan Bu.